Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai wilayah yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, tentu tak mengherankan bila Islam menjadi agama yang paling dominan di Timur Tengah hingga saat ini. Namun dominasi Islam tak serta-merta menjadikan kawasan tersebut mutlak terbebas dari agama-agama lain. Pasalnya, terdapat sejumlah kelompok masyarakat di beberapa bagian justru menganut agama yang berbeda. Yang membuatnya menarik karena agama tersebut bukan Yahudi maupun Nasrani, tapi jika diamati, nampaknya mirip dengan agama Islam. Agama apa sajakah yang dimaksud? Salah satu kepercayaan yang cukup dikenali bagi masyarakat Timur Tengah saat ini, yakni Zoroastrianisme. Agama ini menjadi salah satu kepercayaan masyarakat yang telah ada sejak zaman Persia kuno. Diperkirakan agama ini telah ada sejak 4000 tahun yang lalu, sehingga Zoroastrianisme dipercaya sebagai salah satu agama tertua di dunia yang meyakini konsep monoteisme atau penyembahan terhadap Tuhan yang satu. Selain itu, agama ini juga memiliki seorang nabi yang bernama Zoroaster atau Zarathustra. Sosok Zoroaster ini disebut sebagai pendiri dari agama tersebut yang mengajarkan penyembahan terhadap Ahura Mazda, Tuhan yang mereka yakini. Meski tidak begitu dikenal oleh dunia, namun agama Zoroastrianisme ternyata masih ada sampai sekarang. Keberadaannya terletak di beberapa bagian wilayah Iran dan India. Jumlah penganutnya pun tak banyak, hanya berkisar 100.000 sampai 200.000 jiwa. Beranjak dari Zoroastrianisme, kita beralih kepada sebuah agama bernama Samaritanisme atau agama Samaria. Keberadaan Samaritanisme terbentuk melalui pemisahan diri dari agama Yahudi. Kepercayaan ini disebut sebagai penganut ajaran Nabi Musa alaihissalam, dengan Taurat asli sebagai kitab yang dipedomani. Dalam konsep ajarannya, Samaritanisme juga meyakini jika Tuhan hanyalah satu, yaitu Yahweh. Menurut kepercayaan mereka, Yahweh adalah Tuhan yang diakui oleh seluruh Nabi Ibrani. Keberadaan penganut agama Samaritanisme terletak di tepi barat daerah Gunung Gerizim. Tempat ini dijadikan sebagai rumah ibadah yang disucikan, karena menurut kaum Samaritan, di sanalah Nabi Ibrahim hampir mengorbankan Nabi Ishak. Meski jumlah penganut agama ini diperkirakan hanya 700 orang sampai hari ini, namun Samaritanisme masih tercatat sebagai agama lokal dunia. Selain Zoroastrianisme dan Samaritanisme, kepercayaan lain yang turut menghiasi keragaman agama di Timur Tengah, yaitu agama Druzisme atau Druzi. Agama yang berkembang sejak abad ke-10 pada zaman Syiah Islamiyah ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Muhammad Ad-Darazi. Namun, pada sumber lain disebutkan jika pendirinya bernama Hamzah bin Ali. Salah satu ciri khas agama ini yakni penggabungan unsur-unsur Islam dan filsafat Yunani. Ya, karena penganutnya sangat mengagumi sosok Aristoteles dan Plato. Meski begitu, penganut Druzisme mengklaim jika mereka tetap berpegang pada konsep ketuhanan yang satu. Hanya saja mereka juga mempercayai jika setiap orang yang mati akan mengalami sebuah reinkarnasi. Di samping itu, penganut agama ini mempercayai kitab suci Al-Hikmah atau surat-surat kebijaksanaan. Ada juga yang mengimani Rasail Al-Hind serta kitab kuno zaman Islamiyah. Meski agama ini jarang terdengar, namun pengikutnya diperkirakan 450.000 orang. Keberadaannya pun terpencar dari Suriah, Lebanon, hingga Israel. Berikutnya, kawasan Timur Tengah juga diisi oleh penganut kepercayaan yang disebut Yazidisme. Agama ini dibentuk melalui penggabungan ajaran Syiah dan Sufi Islam. Disebut Yazidisme karena dipraktekkan oleh seseorang yang bernama Yazidi. Dalam ajarannya, Yazidisme juga menaruh kepercayaan terhadap Tuhan yang satu. Tetapi keyakinan agama ini terlihat cukup unik. Pasalnya, penganut Yazidisme menganggap jika Tuhan telah mempercayakan dunia kepada 7 malaikat. Pemimpin malaikat tersebut bernama Malaikat Merak atau Melek Taus. Malaikat Merak ini kemudian diyakini sebagai penguasa bumi yang bisa menimpakan kebaikan serta keburukan kepada tiap individu. Terlepas dari masalah kepercayaannya terhadap Malaikat Merak, Yazidisme ternyata termasuk salah satu agama yang melaksanakan sholat 5 waktu.
Hanya saja, ketika sholat kiblat mereka tak menghadap Ka'bah, melainkan ke arah matahari. Tak diketahui pasti berapa jumlah penganut agama ini hingga saat ini. Namun penganut agama ini sebagian besar tinggal di Irak Utara, Suriah Utara, dan Turki Tenggara. Bukan hanya Yazidisme, Timur Tengah juga dihuni oleh penganut agama seperti Mandaisme atau disebut Mandain, aliran kepercayaan yang saat ini lahir di wilayah Mesopotamia, yang kini masuk wilayah Irak dan Iran. Mandaisme dipercaya telah ada sejak tahun 2 Masehi. Jumlah pengikutnya pun saat ini diperkirakan mencapai 60.000 jiwa di seluruh dunia. Jika dilihat sekilas, agama ini hampir menyerupai agama Yahudi dan Nasrani. Pasalnya, dalam agama ini juga terdapat sebuah ritual pembaptisan. Selain itu, terdapat pula ritual lain yang bernama Meseta. Ritual ini semacam upacara rohani yang dilakukan oleh para pengikutnya sambil membaca kitab suci mereka. Sama seperti ajaran Yazidisme, agama ini tetap menekankan konsep kepercayaan terhadap Tuhan yang satu, di mana Tuhan tersebut dipanggilnya dengan sebutan Hai Robi. Tak seperti Mandaisme yang jumlah penganutnya masih terbilang sedikit. Bahai justru memiliki penganut yang lumayan banyak. Setidaknya pada awal abad 21, penganut agama Bahai diperkirakan telah mencapai 5 hingga 8 juta jiwa di seluruh dunia. Dan sejauh ini, penganut agama Bahai sudah tersebar di beberapa bagian wilayah Asia, Afrika, serta Amerika Latin. Agama yang lahir di Iran pada tahun 1863 ini didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Mirza Hussein Ali Nuri. Sosok ini mendapat gelar Baha'ullah atau kemuliaan Tuhan dan diyakini oleh penganutnya sebagai perwujudan terbaru seorang nabi yang diutus ke bumi. Penganut agama ini tidak meyakini jika Nabi Muhammad SAW merupakan utusan terakhir yang diutus oleh Allah, meskipun ajarannya tetap menekankan pada penyembahan terhadap Tuhan yang satu. Selain itu, ajaran ini juga menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Hampir sama dengan Bahai, agama yang juga termasuk memiliki penganut yang cukup banyak, yakni Yersanism atau Yersani. Jumlah penganut Yersanism diperkirakan mencapai 2-3 juta orang. Wilayah Iran Barat dan Irak Timur menjadi basis utama penganut agama ini. Selain itu, agama ini juga dihasilkan melalui penggabungan ajaran, seperti halnya Yazidisme, didirikan oleh Sultan Sahak pada abad ke-14 di Iran Barat. Yersanism mendasarkan sebagian besar kepercayaannya pada pengalaman. Walau demikian, ajaran ini tetap menganggap jika Tuhan hanyalah satu, yaitu Tuhan yang menciptakan bumi serta seluruh makhluk. Tuhan tersebut diyakini meninggalkan bumi, namun kadang-kadang muncul kembali dalam bentuk reinkarnasi. Selain itu, mereka juga meyakini jika seseorang ingin menjadi sempurna, maka harus berpindah-pindah tempat sampai 1001 kali. Setelah hal itu dilakukan, barulah jiwa bisa menyatu dengan Tuhan. Sebagai agama terakhir, Sabakisme juga tercatat sebagai salah satu kepercayaan lokal yang ada di Timur Tengah. Sabakisme sejatinya merupakan ajaran yang mengikut kepada kepercayaan dan amalan Sabak. Sebagaimana disebutkan, Sabak merupakan seorang pendiri agama tersebut dan merupakan keturunan Kisilbash, yaitu pasukan Syiah pada abad ke-13. Namun di sisi lain, ada juga yang menyebutkan jika Sabak berasal dari Turki. Penganut Sabakisme kebanyakan berbasis di wilayah Irak Utara. Namun sejauh ini, tak ada perkiraan mengenai jumlah penganutnya di seluruh dunia. Sekilas, Sabakisme terlihat seperti Islam. Pasalnya, sebagian besar penganut Sabakisme menganggap diri mereka Syiah. Namun ada juga yang menyebutnya ahli Sunni. Dalam ajarannya, Sabakisme menggabungkan unsur-unsur tasawuf dengan tafsiran Sabak tentang realitas ketuhanan. Meski tetap berkeyakinan pada Tuhan yang satu, namun Sabakisme sangat berbeda dengan Islam secara utuh. Apalagi, teks utama agama mereka ialah Kitab Al-Manaqib atau buku kisah teladan yang ditulis dalam bahasa Turki. Sahabat beriman, pernahkah Anda mengetahui sebelumnya jika ternyata Timur Tengah menyimpan sejumlah keberadaan agama-agama yang mirip dengan Islam? Ataukah mungkin baru kali ini Anda mendengarnya? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.